warahmatullahi wabarakatuh. Terhadap muhtaramin, para alim, para kiai, para bunyai, khusus Ibu Nyai Solihah Toha Hasan yang hadir dalam kesempatan ini, serta seluruh beliau yang saya hormati dan muliakan Ketua Dewan Pembina Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif Singosari, Bapak Kiai Haji Asyari Sabani SK, dan seluruh jajaran dari Dewan Pembina yang hadir, Dewan Pembina yang ketiga, alhamdulillah hadir semua. Yang saya hormati Ketua Yayasan Bapak Haji Anas Nur dan seluruh jajaran pengurus yayasan, yang saya hormati Ketua Pengawas Yayasan Mukarram Haji Anas Basori dan seluruh jajarannya, para kepala sekolah, kepala madrasah, dewan guru, dan seluruh tenaga pendidikan yang semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah pada siang hari ini, agenda tahunan yang dilaksanakan oleh Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif ini selalu istiqomah. Tadi saya mendengarkan almarhumah yang dibacakan hampir mencapai 180 jumlah dewan guru dan staf sekarang juga 360. Ini sudah separuh ya, yang sudah wafat. Jadi kalau dihitung itu separuh yang sudah berkhidmat untuk Yayasan Pendidikan Ma'arif Singosari. Beliau telah berbuat banyak untuk kita semua. Tapi apakah torean-torean yang kita lakukan ini telah sejalan dengan semangat yang dibangun oleh para pendahulu-pendahulu kita? Ini bagian dari upaya untuk kita melaksanakan introspeksi diri, karena Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif Singosari ini dilihat dari sisi nama itu telah memiliki satu trademark yang luar biasa juga. Ketika saya di Unisma mendengarkan Yayasan Pendidikan Ma'arif Singosari itu adalah orientasinya sudah bermutu, berbasis pada agama. Itu kesan-kesan dulu sebelum kira-kira 10 tahun yang lalu lebih lah, saya ditelepon oleh Mukarram Al-Maqawah Haji Muhammad Hasan, yang pada saat itu beliau mengatur, Pak Masuri, aku istilah, tolong bantu ke Singosari. Saat itu saya dipanggil beliau untuk hadir di dalam beliau untuk diajak bincang-bincang terkait dengan Yayasan Lembaga Pendidikan Ma'arif Singosari. Karena awal-awal saat itu saya punya relasi dengan yang juga di Jakarta, sehingga embrionya adalah diantaranya pesantren teknologi dan SMK Al-Ma'arif Singosari. Itu rintisan-rintisan awal-awal dulu, kira dengan Pak Mir Haidari. Saya masih ingat persis. Yang kedua, saya terus terang terenyuh tadi dengan Yayasan Lembaga Pendidikan Al-Ma'arif Singosari itu memberikan reward untuk umroh 8 orang
Ini kalau dibanding dengan Unisma yang reputasinya sudah lebih tinggi, ini hanya selisih 2. Unisma 10 orang, sini 8 orang. Ini luar biasa menurut saya. Belum lagi nyakoni yang haji. Inilah sesungguhnya saya juga melihat ini kalau nggak keberkahan dari Allah nggak akan bisa. Maka kita yakin dengan keberkahan itu. Tadi saya tanya bersama seluruh ini yang berjejer di depan ini PNS atau guru-guru yayasan yang haji. Tapi bisa bayangkan, coba dihitung secara matematis gajinya berapa? Nggak nutup itu. Ini yang disebut dengan lain sakartum lazidanakum wa lain kafartum inna adzabi lazim. Maka warga yayasan lembaga pendidikan Ma'arif ini mestinya harus selalu bersyukur terhadap berbagai macam nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya itu, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung bisa jadi karena kita sebagai staf di sini, sebagai pendidik di sini, secara tidak langsung Allah melalui Yayasan Lembaga Pendidikan Al-Ma'arif Singosari ini dengan doa-doa Bapak Ibu Allah memberikan dari sumber-sumber yang lain. Dan itu pernah saya rasakan dan saya rasakan sendiri tulis, saya rasakan sendiri. Kalau kita sudah memiliki pola pikir seperti itu, insya Allah Yayasan Lembaga Pendidikan Al-Ma'arif Singosari ini dari waktu ke waktu akan semakin baik, semakin maju, semakin berkualitas. Karena apa? Dihuni oleh orang-orang yang selalu ikhlas dan tulus serta dia jujur di dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas di Yayasan Pendidikan Al-Ma'arif Singosari. Maka ketulusan inilah yang membantu berkah. Keikhlasan ini yang membantu berkah. Maka Ibu dan Mas sekalian, menurut saya ini tadi ada 8 orang yang umroh, 8 orang nelayan haji dulu bersama-sama 88 ya. Belum 8 itu bilangnya belum bagus, apa itu angka bagus 8 tambah 8 16 itu punya nilai yang bagus biasanya. Itu orang-orang Jawa ya yang begitu, bukan saya. Saya mendengarkan saja, bagus. Maka kalau kita melihat ada orang mendapatkan satu kenikmatan, jangan pernah kita iri dan dengki, karena kenikmatan itu akan bisa hadir kepada diri kita ketika kita bahagia ketika orang lain mendapatkan kenikmatan. Buktikan. Tapi ketika ada orang yang mendapatkan kenikmatan yang kemudian dia hasut, dia dengki, justru disitulah belenggu bagi dirinya dan dirinya tidak akan mendapatkan kenikmatan di dalam hidup. Maka benar, lain sakartum lazidanakum itu benar sekali. Maka ketika ada teman mendapatkan kenikmatan, alhamdulillah, saya senang sekali sampai bisa berangkat dan diberangkatkan oleh Yayasan Al-Ma'arif. Tadi saya melihat ada yang menangis, saya itu terharu karena saya sering kali melihat staf saya di Unisma itu juga menangis karena seorang cleaning service bisa berangkat menunaikan umroh, seorang security bisa malah berangkat menunaikan umroh. Ini luar biasa. Dia tidak menduga-duga itu min haitsu la yahtasib. Karena apa? Keberkahan dalam hidupnya. Maka saya ulangi saja apa yang sampaikan oleh Gus Anas tadi. Jadi ibaratnya apa ya? Ketakutan Gus Anas itu. Saya mencoba mensitir dari apa yang dikemukakan oleh Imam Ghazali. La usula ila sa'adah illa bil ilmi wal ibadah. Tidak seorang pun itu akan bahagia kecuali dengan ilmu dan ibadah. Ternyata kunci utamanya ilmu juga ya. Kunci utamanya. Maka saya yakin, saya percaya bahwa
guru-guru ini dari sisi keilmuan udahlah punya kompetensi. Cuma dari sisi profesionalitasnya saya belum tahu. Karena orang yang berilmu belum tentu dia bisa mengamalkan ilmunya itu. Orang yang berilmu hanya sekedar dia bisa berucap tapi tidak bisa mengamalkan ilmunya itu. Sedangkan di situ ada ungkapan ibadah dan ibadah. Orang yang berilmu dan beribadah. Orang bahagia itu nggak cukup dengan ilmu tapi juga dengan ibadah. Nah, kalau kita ini mengerti di Yayasan Al-Ma'arif Singosari diniati dengan ibadah, sudahlah, insya Allah disitulah keberkahan akan hadir. Jadi selalu akan hadir keberkahan itu. Dan ciri keberkahan itu adalah ziyadatul khair, ziyadatul nikmah, dan ziyadatul sa'adah. Kalau ada orang dalam hidupnya dari waktu ke waktu itu semakin baik, semakin merasa ada kenikmatan dalam hidup, semakin bahagia dalam hidupnya, disitulah ciri-ciri dari orang-orang yang berkah dalam hidupnya. Tapi sebaliknya, kalau di dalam hidupnya ini semakin tua semakin tidak bahagia, semakin jelek, semakin tidak nikmat, ini ciri-ciri orang yang hidupnya tidak berkah. Maka kita ingin keberkahan itu. Jadi supaya hidup kita semuanya berkah, maka didasari dengan ketulusan. Kalau ada nanti, saya dengar kalau saya tadi Gus Sanas mungkin tidak menyinggung pada bulan Juni atau Juli itu sudah akan terjadi ada satu pergantian kepemimpinan. Siapapun yang nanti jadi pemimpin, maka yang lainnya juga alhamdulillah. Dengan alhamdulillah itu bukan sekedar mengungkapkan alhamdulillah, tapi disupport 100% untuk suksesnya kepemimpinan. Kalau sudah begitu, inilah yang disampaikan oleh Al-Mufrollah Haji Muhammad Hasan. Selalu beliau mengatakan kerukunan, kebersamaan itu jadi kunci utama. Tapi kalau sudah bercerai-berai di dalam sebuah lembaga, alhamdulillah, jangan berharap untuk maju. Karena yang dipikir itu adalah tidak kemajuan, tapi yang dipikir adalah hanya sekedar hasut, dengki, iri hati, dan sebagainya. Sehingga orang itu tidak menjadi produktif di dalam hidupnya. Tapi tadi ada ungkapan berikutnya, fanasu kulluhum halqai ilal alimun, bahwa manusia itu akan celaka di dalam hidupnya itu kecuali orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu, dan kita itu orang yang berilmu. Tapi gak cukup sampai di situ. Wa alimuna kulluhum halqai ila amilun. Orang yang berilmu sekalipun dia akan celaka kalau tidak mengamalkan ilmunya. Maka dalam Al-Quran disebutkan kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini pentingnya kita, kalau kita memberikan sebuah kritik, tapi kritik yang konstruktif, dan sekaligus mengambil bagian untuk ikut bersama-sama di situ. Jangan sekedar mampu mengkritik dan mempengaruhi orang lain untuk diajak makan, itu gak bagus. Sedangkan nyunsah puasa kita salah satunya adalah sabrut tadi. Puasa kita ini adalah puasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tiap tahun memberikan peluang kepada kita untuk mengupgrade dan mengaktif kualitas keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dianggap puasa itu rutinitas setiap tahun sekali, bukan. Ini karena kasih sayang Allah kepada hambanya untuk mengupgrade dan mengaktif kualitas keimanan dan ketakwaan. Nah, ketakwaan diantaranya adalah kita berada dalam satu sistem lembaga, maka kita harus berbuat yang terbaik untuk lembaga. Maka jangan berpikir kalau menurut saya Gus Anas ini ada priorisasinya.
Yayasan Asari punya priorisasinya. Kalau khidmatnya itu kepada Yayasan Asari dan Gus Anas, nggak bagus. Khidmatnya ada untuk lembaga. Karena beliau berkhidmat juga untuk lembaga. Kalau nanti Yayasan Asari sama Gus Anas sudah selesai, mau khidmat pada siapa? Urusan sesungguhnya adalah lembaga yang menjadi tumpuan harapan. Maka untuk mengamalkan ilmu kita itu adalah untuk lembaga, bukan untuk person, bukan untuk Pak Kades sebagai kepala madrasah, bukan untuk Bu Palmuni sebagai kepala MTS, tapi untuk madrasah yang kita cintai. Maka kalau kita ini sudah berbicara tentang sistem, maka disitulah sesungguhnya semua mengalir, dan mengalirnya itu di situ ada orkestranya, di situ ada dirijennya, ikuti aja orkestra sama dirijennya. Apalagi saat sekarang ini adalah di era-era di mana persaingan semakin ketat. Tapi ingat bahwa trademark Yayasan Pendidikan Amal Singosari ini sudah punya nama besar di luar. Ini harus kita jaga, harus kita jaga. Kemudian saya lanjutkan lagi ungkapan dari Imam Ghazali tadi, wal amiluna kulluhum halkani ila mukhlisun. Jadi ini saya kesana tadi itu. Orang yang mengamalkan ilmunya sekalipun itu akan celaka tanpa didasari dengan rasa ikhlas. Dan ikhlas itu adalah al-mukhlisuna ala khatarin adil. Orang ikhlas itu berada di dalam sebuah keraguan-keraguan yang besar. Maka Gus Anas tadi itu dengan kehati-hatiannya bisa jadi beliau ini khawatir. Itu karena apa? Didasari dengan ilmu. Insya Allah kalau kita itu mendasarkan dengan ilmu, kan kita diperintahkan oleh Allah itu dalam satu hari semalam kita melaksanakan introspeksi diri setelah semalam. Sehari tadi berapa dosa yang aku lakukan dan berapa kebaikan yang telah aku lakukan. Kalau setiap orang sudah bisa melaksanakan muhasabah begitu, itu bagian dari khatarin. Jadi ini untuk mengupgrade dan mengupdate kemampuan kita. Dan kata Imam Ghazali lagi, apa sesungguhnya orang yang ikhlas itu? Masofa anjamil apa? Yaitu sesuatu yang murni dan bersih dari berbagai macam kotoran, semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kunci menurut saya. Nah, saya menyinggung sedikit lagi yang terkait dengan persoalan puasa tadi. Saya katakan puasa, tadi saya katakan salah satunya adalah syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Di samping juga ada syahrul mubarak, ada syahrul ibadah dan sebagainya. Tapi di sini ada unsur syahrul tarbiyah. Kalau tidak ada akar di dalam puasa kita, rugi sekali. Puasa ini selalu harus ada akar. Yang pertama bermakna transendental, utamanya lillah, karena Allah, mencari ridha Allah, mardotillah. Puasa itu kan as-saumuli wa ana ajzi. Ini hubungannya dengan Allah ya. Satu tarbiyahnya itu kalau hidup kita ini selalu kita kaitkan dengan mardotillah, mencari ridha Allah, tenang hati. Alhamdulillah kita main hati kita begitu tenang, begitu damai, begitu bahagia. Makna transendental itu kunci utama. Innamal asuna soalnya. Maka mengerti dia soal Singosari, niatnya nun sewu, jangan niat mencari duit, tapi niat mengabdi pada Allah. Tapi di situ Allah akan memberi. Tapi kalau Bapak mencari sesuatu di situ nggak sesuai dengan apa yang diharapkan, frustasi, sehingga terjadi menciptakan disharmoni. Maka kalau ada tanda-tanda seperti itu, tanda-tanda seperti itu, menurut saya Bapak Ibu sekalian,
hadirkan di situ watawasau bil haqqi watawasau bis sabri watawasau bil haqq. Hadirkan di situ. Ya sama dengan ketika kita puasa. Ketika ada orang mengutarakan sesuatu hal yang tidak pas, iki poso, mundur. Andaikan setelah itu ya kemudian kita menggunakan konsep itu tadi, menarik sekali. Jadi menarik sekali. Yang kedua adalah ada unsur kebersamaan puasa itu. Ini saya merasakan sekali ya saya di pesan. Kalau sudah sahur itu, kan masih bersama-sama di rumah. Maksud kita ini di warung bersama-sama. Indahnya kebersamaan itu. Makan bersama, bisa curhat, bisa menyampaikan sesuatu. Ini kebersamaan. Maka jangan ada dosa lagi. Itu penting sekali. Segala sesuatu itu kalau kita komunikasikan, insya Allah enak. Karena apa? Seluruh jajaran dan seluruh warga di Al-Masjid Singosari ini semuanya insya Allah keluar dari aliran batin. Tidak ada yang itu aliran batin. Sehingga segala sesuatu itu tidak ada di batin ya. Tapi diungkapkan dan disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Itu selesai. Walaupun Bapak Ibu bisa saja tidak memiliki jabatan tertentu, sampaikan pada yang berhak. Itu sudah selesai tanggung jawabnya di sini. Karena tugas kita ini adalah menyampaikan apabila ada sesuatu yang kurang baik. Itu bersama. Yang kedua, yang ketiga adalah kejujuran. Puasa, ya jujur. Karena ini kaitannya dengan Allah. Karena ini kaitannya dengan amanah. Kejujuran itu kita jaga di sini. Maka sifat-sifat yang mengarah kepada hibah, kepada hasud, pada dengki dan sebagainya ini harus kita jauhkan. Kita jauhkan. Selama kita betul-betul masing-masing diri kita jujur di dalam melaksanakan aktivitas bagaimana kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Jujur. Dan yang keempat adalah kedermawan. Ya, puasa itu banyak orang sedekah, zakat, macam-macam itu ya. Coba tenaga kita, pikiran kita sedekahkan, kita dermakan untuk lembaga kita ini luar biasa. Ini adaptasi dari sistem ibadah kita di bulan suci Ramadan dengan kedermawanan itu. Dan semuanya ini dalam rangka apa? Untuk mencapai sebuah prestasi yang unggul. Dan prestasi yang unggul itu adalah untuk takik kalau dalam konteks puasa. Dan prestasi untuk Yayasan Pendidikan Al-Masjid Singosari ini adalah reputasi yang unggul. Siapa yang bertanggung jawab? Kita semua. Ini tugas kita bersama. Maka dari itu, Ibu dan Mas sekalian, mari kita jadikan bulan puasa sebagai sambutan biar itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kinerja kita, kualitas peningkatan kejujuran kita, kebersamaan kita, dan selalu kita jadikan bahwa marwatilah menjadi kunci utama. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf, mungkin ada suatu hal yang berkenan, yang kurang berkenan. Mewakili dari jajaran Dewan Pembina, dari pengurus, pengawas, Yayasan Lembaga Pendidikan Al-Masjid Singosari apabila ada suatu hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian mengabdi di yayasan ini semakin tulus, kinerjanya semakin meningkat, kebersamaannya semakin meningkat, dan untuk bersama-sama kita punya tujuan satu, meningkatkan reputasi Yayasan Pendidikan ini semakin bagus. Ini adalah tujuan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.